Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam berjumpa kembali pada channel Irawati Siregar. Pada video kali ini kita akan belajar bersama membahas materi pembelajaran kurikulum 2013 yang diambil dari materi buku tematik terpadu revisi tahun 2016, yaitu tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku. Sebelumnya jangan lupa untuk terus mendukung channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe video ini. Terima kasih dan selamat menonton. Tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku. Aku punya cita-cita. Aku ingin menjadi. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar, menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Mari kita pelajari. Ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Mari perhatikan gambar yang pertama. Ya, gambar pertama, aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah guru memiliki kegiatan utama sehari-hari yaitu 1. Mendidik, yaitu mengajak, memotivasi, mendukung, membantu, dan menginspirasi orang lain untuk melakukan tindakan positif yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain atau lingkungan. 2. Mengajar, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membantu atau memudahkan siswa melakukan kegiatan belajar. 3. Membimbing, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan bahan ajar untuk mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan pendekatan tertentu yang sesuai dengan karakter siswa. 4. Mengarahkan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan guru kepada peserta didik agar dapat mengikuti apa yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. 5. Melatih. Melatih adalah suatu proses kegiatan untuk membantu orang lain mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam usahanya mencapai tujuan tertentu. 6. Menilai. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketujuh yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi dapat dimaknai sebagai suatu proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Gambar kedua. Ya, aku seorang arsitek. Seorang arsitek adalah seorang ahli dalam bidang desain bangunan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah yaitu 1. Menata letak bangunan-bangunan yang memiliki keterikatan fungsi dalam sebuah site dan mendesain site tersebut. 2. Mengolah tata ruang sebuah bangunan. 3. Menentukan konsep desain interior sebuah bangunan. 4. Mengolah bentuk luar dan tampak sebuah bangunan. 5. Menentukan jenis dan letak sistem struktur pada bangunan. 6. Menentukan jenis dan letak instalasi listrik pada bangunan. 7. Menentukan jenis dan letak instalasi pipa air dan jalur penghawaan udara. 8. Menentukan jenis dan letak alat-alat transportasi dalam bangunan. 9. Menghitung biaya konstruksi sebuah bangunan. Gambar ketiga. Ya,
Aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah 1. Melindungi kehidupan atau kesehatan hewan dan resiko yang ditimbulkan dari masuk, berkembang atau menyebarnya hama penyakit organisme penyebar penyakit. 2. Melindungi kehidupan dan kesehatan manusia dari resiko yang ditimbulkan oleh bahan tambahan, kontaminan, toksin atau organisme penyebab penyakit dalam. 3. Melindungi kehidupan dan kesehatan manusia dari resiko timbulnya penyakit yang terbawa oleh hewan, produknya, masuknya, berkembangnya, dan penyebarnya hama penyakit. 4. Mencegah berkembangnya hama penyakit. Gambar keempat. Ya, aku seorang pelukis. Apa yang dimaksud dengan pelukis? Pelukis adalah orang yang menciptakan karya seni 2 dimensi berupa lukisan. Bisa menggunakan kertas, kanvas lukis, batu, kain ataupun media lainnya. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mencari imajinasi agar dapat menciptakan karya seni lukisan. Gambar kelima. Ya, aku seorang pilot. Apa yang dimaksud dengan pilot? Pilot adalah seseorang yang mengemudikan pesawat terbang. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah tugas dari seorang pilot adalah menjalankan mesin dari pesawat terbang yang dibantu oleh seorang kopilot. Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita. Tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Silakan diisi pada kolom yang ada di bawah ini. Dan setelah selesai, ceritakanlah cita-citamu tersebut kepada teman sebangkumu, dan sebaliknya, temanmu akan menceritakan cita-citanya kepadamu. Ayo membaca. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Bacalah teks yang ditemukan Udin berikut. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Tak akan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Ayo kita cari tahu ciri-ciri puisi tersebut. Ayo berdiskusi. 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 sampai dengan 4 siswa. 2. Salah satu anggota kelompok membaca puisi tersebut. Anggota yang lain memperhatikan temannya membaca puisi. 3. Perhatikan bagian-bagian teks yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? B. Apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? C. Tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. D.
Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? E. Tunjukkan keteraturan itu. Tuliskan kesimpulan hasil diskusimu pada kolom berikut ini. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Anganku melayang ke masa depan adalah baris puisi. Aku ingin menjadi seorang guru adalah baris puisi. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan adalah baris puisi. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu adalah baris puisi. Keempat baris tersebut disebut bait puisi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat menjadikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe video ini. Dan sampai berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Salam pendidikan.